Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Majarani Stories bersama aku Ami yang kali ini isi audio narasi. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya untuk berlangganan di channel ini. Selamat menonton. Gadis yang menyewakan rahimnya, karya Majarani. Naina Po. Tidak, aku tidak melihat sorot mata yang seperti biasanya. Mana boleh dia seperti itu padaku. Aku harus pergi. Ini tidak benar. Aku segera berdiri dan meninggalkannya di kursi taman. Tapi sepertinya dia terus mengikuti kemanapun langkah kakiku. Dia tetap berada di belakangku hingga tiba di pelataran rumah susun tempat aku tinggal. Aku berbalik dan menatapnya tajam. "Sebenarnya apa maumu?" kataku dengan kesal. "Pergilah, aku tidak butuh belas kasihanmu," kataku dengan nada cukup tinggi. Tidak mengerti kenapa, aku tiba-tiba merasa marah. Tapi dia malah diam menatapku, seolah sedang mempengaruhi pikiran dan hatiku dengan kesungguhannya. Sebelum aku mulai luluh, kupastikan aku harus segera menjauh. Aku berlari menuju lantai 4 di mana aku tinggal, tapi dia masih terus menguntit di belakangku. "James," pekikku saat menyadari dia masih berada di belakangku dan semakin dekat. "Pergilah, aku tidak butuh dirimu, aku tidak butuh perlindunganmu." Aku mulai berteriak tak peduli warga rumah susun ini mulai melongokkan kepala mereka dari balik pintu. Tapi dia malah tersenyum dingin dan berjalan lalu berdiri sejajar denganku di tangga. "Pergilah, kumohon." Aku mencoba melemah, berharap dia mengerti. "Aku tidak bisa, Naina," katanya dengan suara yang tak biasa. Kata hatiku memintaku untuk tetap bersamamu. "Bullshit, pergi sebelum aku meneriakimu dengan kata-kata kotor." Aku mulai mengancam dan emosional. Kurasakan tanganku sedikit bergetar karena menahan kekesalan, juga karena gugup yang menjadi satu. "Aku mencintaimu," balasnya. Aku sudah menduga, cepat atau lambat dia akan mengatakan itu. Aku sudah melihat sorot mata yang menunjukkan perasaannya padaku sejak di taman. Aku berusaha pergi, tapi apa ini? Dia menahan tanganku dengan kuat, menatapku dengan tatapan mengunci. "Aku mencintaimu, dan kau pun merasakan hal sama padaku. Kau berusaha menguburnya meski kau menyadarinya," bisiknya lembut. "Omong kosong, apa kau tidak malu mengatakan itu padaku, pada seorang wanita, dan kau telah menyakiti wanita lainnya. Aku bukan wanita seperti yang kau pikirkan." Aku menatapnya tajam dan berusaha melepaskan tangannya dari lenganku. Meski harus berusaha keras melawan kegugupan yang melanda dalam hatiku. "Tumpahkan saja semua kemarahanmu sekarang, tapi itu tidak bisa menutupi apa yang telah terjalin di antara kita." Dia benar-benar memaksa. "Kau gila? Jangan sampai Ryan mengetahui bahwa ayahnya sudah tidak waras," ancamku dengan terus meronta, tapi dia terus mencengkram lenganku dengan kuat. "Kumohon James, lepaskan aku. Ini salah. Cara ini salah. Kita berada di jalan yang salah," ucapku lirih. Sepertinya aku salah berucap, karena bukannya melemah, dia semakin mendesakku ke dinding. Menahan kedua tanganku di tembok dan menekannya membuat aku sedikit mengangkat wajahku. Dan dia justru menundukkan kepalanya agar sejajar denganku. "Tolak Naina, tolak Naina." Aku berusaha menyadarkan diriku sendiri. Napas pria ini semakin terasa hangat di wajahku, memberikan sensasi yang sangat menyiksa hati dan pikiranku. Tapi aku masih waras. Aku berusaha memalingkan wajahku, meski kini dia menaruh bibirnya di telingaku, mengembuskan nafasnya hingga membuat aku hampir lumpuh tak berdaya. "Aku mencintaimu sejak dulu. Aku berusaha membuang perasaan ini sejak kita pertama kali bertemu.
Tapi pertemuan kita kembali saat ini memaksaku meyakini bahwa kita ditakdirkan untuk bersama. Aku semakin bergetar, bahkan tanganku seperti kehilangan tenaga. Nyatakah ini? James, lepaskan aku. Aku masih mencoba melawan, namun napasnya semakin terdengar memburu di telingaku. Tidak akan. Tarikan napasnya benar-benar mengujiku. Tidak akan pernah. Aku sudah lelah melawan diriku sendiri, Naina. Aku menginginkanmu. Ini salah. Aku menggeleng. Cinta ini salah, bisikku dengan gugup. Bibirku bergetar. Nafasnya kini terasa berjalan di pipiku. Tangannya masih mengunciku dan tubuhnya masih menghimpit tubuhku. Bibirnya mulai terasa bergerak di pipiku. Kecupan lembut yang sungguh membuat aku ingin memekik. Entah teriakan apa yang harus aku keluarkan. Seolah aku tak sanggup menolak. Seolah ada dorongan bahwa aku bahagia atas semua ini. Dan kini nafasku seolah telah menjadi miliknya. James Bob, aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku sudah cukup lama menahan semua gelora di dada ini padanya. Aku mencintainya entah sejak kapan. Aku berusaha melawan semua itu karena menyadari aku adalah seorang suami. Jahat, ya aku jahat. Tapi dulu ketika dia bersamaku, mengandung anakku, aku sudah merasakan gejolak yang tak bisa ku kendalikan. Gejolak ketertarikan seorang pria dewasa pada seorang wanita luar biasa. Tapi aku menyadari posisiku, dan pertemuan ini, aku yakin bahwa kami ditakdirkan untuk bersama. Aku terus memaksanya, meski dia menolak. Kumohon Naina, biarkan aku yang kehausan ini melepas dahagaku dengan bibirmu yang sejak lama menggodaku. James, dan ya, ketika dia menyebut namaku, bukan lagi Tuan, aku menyadari satu hal. Dia juga memiliki rasa yang sama padaku. Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Sesuatu yang selama 16 tahun ini membayangiku, menggangguku. Rasanya begitu manis, sangat manis dan begitu hangat. Ditambah sensasi dari getaran kegugupannya yang semakin membuatku menggila. Aku melepaskan cengkramanku dari tangannya. Ku biarkan tangannya bebas. Dan aku fokus menikmati madu merah yang sudah sejak lama ku dambakan. Ku tahan tengkuknya dengan tanganku agar dia tak lagi berusaha menghindariku. Ya, dia milikku dan akan selamanya menjadi milikku. Aku bisa merasakan debaran jantungnya yang cepat, dan tangannya masih berusaha menarik tanganku dari tengkuknya. Namun dia menyerah. Dia menjatuhkan tangannya, lalu meremas bajuku dengan eratnya. Ini sangat indah. Aku tahu ini adalah pertama kalinya dia berada sedekat ini dengan seorang pria. Bahkan aku yakin dia baru kali ini merasakan apa arti sebuah ciuman membara. Ayah, Ryan yang sedang main bola sempat melihat James mengejar Naina, dan mereka seperti sedang bertengkar. Ryan hendak mengejar, tapi Runa melarangnya. Itu urusan orang dewasa, cegah Runa. Dia ayahku, Runa, dan dia masih suami ibuku. Ryan akhirnya mengejar mereka. Namun apa yang dia lihat di tangga membuatnya hampir pingsan dan sangat tidak bisa dipercaya. Ayah! Teriaknya saat menyaksikan pemandangan tak semestinya. Di sebuah tangga dengan ditonton oleh belasan pasang mata dari pintu-pintu rumah susun yang ada. James menarik dirinya dan mengatur nafasnya, sedang Naina memejamkan matanya dan juga mengambil oksigen sebanyak mungkin. Setelah tadi hampir tak mampu menghirup udara dengan leluasa. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak malu jadi tontonan? Omel Ryan sambil berusaha menguatkan dirinya. Naina menggigit bibirnya yang terasa kebas. Dia melihat ke arah para penonton yang sibuk berbisik dan tersenyum geli.
Dia hampir terjatuh karena lemas, tapi berusaha menguatkan diri dan berlari ke tangga selanjutnya, lalu membuka kunci rumahnya dan masuk. Tapi James menahan pintunya saat akan ditutupnya. Kita belum selesai. James mendorong pintu dan Naina tak punya tenaga untuk melawan. Naina mundur hingga menabrak sandaran sofa dan James terus mendekat ke arahnya. Bibir Naina kembali tampak bergetar karena gugup dan gemetar. James tersenyum, menikmati kepolosan wanita yang telah dia curi ciuman pertamanya. Jelaskan apa maksud semua ini. Ryan menutup pintu yang memandang mereka berdua. James menarik napas dan menoleh pada putranya. Naina segera masuk kamar Ryan dan mengambil semua barang-barangnya. Dia lemparkan keluar tepat di depan James. Pergi kalian dari rumahku, katanya dengan gugup dan malah tampak seperti meracau. Naina, Ryan mendekat. Pergi, katanya pelan dan bulir bening mengalir dari sudut matanya. James mendekat dan meraih pundaknya. Aku bilang pergi. Suara Naina tertahan dan sulit keluar. James menahan pundaknya dan berusaha melihat wajahnya. Naina, please, pergi, katanya lirih. Aku akan pergi jika kau mau, tapi kau tidak bisa mengusir Ryan dari sini, ujar James sambil meremas pundak Naina. Naina menatap dengan tajam, meski genangan masih terus membasahi matanya. Kau tidak bisa mengusir dia, karena dia anakmu, darah dagingmu. Lanjut James dengan menahan kuat-kuat lengan atas Naina, karena dia yakin Naina pasti terkejut dan syok. Apa? Naina tersenyum sinis dalam tangis. Sandiwara apa lagi yang kau mainkan, James? Ryan terperangah dan tak bisa berkata apa-apa. Dia berusaha menjadi pendengar yang baik agar tidak memperkeruh keadaan. Dia anakmu, bukan anak Nitasa. Dia anak kita. Naina seketika mendorong tubuh James dan memandangnya penuh amarah, lalu menoleh pada Ryan. Kau bohong. Demi nafsumu, kau rela mengatakan itu dan terus-menerus menyakiti istrimu, teriak Naina. James menggeleng. Dia menatap Naina dengan lekat. Lihat sifatnya, kalian sama. Lihat kekonyolan kalian, kalian sama. James menatap Naina bergantian dengan Ryan. Dan lihat mata kalian sama. Dia mewarisi matamu, Ken darimu, karena dia anakmu. Dia tercipta dari sel telur yang ada dalam rahimmu. Lanjut James. Ryan melongo hampir tak percaya mendengarnya. Sekuat apapun aku melawan takdir, Tuhan mengembalikan dia padamu. James menarik napas dalam. Lalu dia menceritakan kronologis kejadian di masa lalu dari awal hingga akhir. Hanya Dr. Anand dan William yang mengetahui itu. Bahkan Natasha pun tidak mengetahuinya. Ibu, panggil Ryan diri, sambil menatap Naina dengan haru. Sedang Naina masih diam kaku, menyandar di dinding rumahnya. Ryan mendekat dan menatapnya. Mata madu mereka saling bertemu dan mengunci. Ibu, panggil Ryan lagi. Lalu memeluk Naina dengan erat. Sedang Naina gamang. Dia hanya mengangkat tangannya tanpa berani memeluk remaja yang ternyata adalah anaknya, anak kandungnya. Bahkan James mengatakan dia menyimpan surat-surat bukti bahwa sel telur yang diambil bukanlah milik Nitasa, tapi milik Naina. Aku mengerti, kau pasti malu, isak Ryan. Tapi biarkan hari ini aku memanggilmu ibu. Di depan orang lain, aku akan memanggilmu seperti biasanya, katanya bijaksana. Naina tersenyum sedikit sambil meneteskan kembali air mata. Maaf, katanya pelan. Aku menyayangimu, Bu. Aku senang sekali. Ryan kembali memeluk ibunya, ibu kandungnya. Sedang James tersenyum bahagia.
membuka pintu rumahnya. Tampak Nitasa dan teman-temannya tengah mengobrol seru di ruang tamu. "Lihat dia kembali kan?" bisik rekan Nitasa. Nitasa tersenyum sambil berdiri dan menyambut suaminya. "Aku senang kau kembali," katanya mesra. "Aku kemari untuk mengambil beberapa berkas di ruang kerjaku," ujar James dingin. Lalu dia berjalan ke ruang kerja yang juga ruang perpustakaan. Nitasa mengikutinya dan menutup pintu ruang itu. "Bisakah kau tidak menunjukkan masalah di depan teman-temanku?" Nitasa sedikit menahan emosi. "Aku tidak pandai akting. Mau bagaimana lagi?" James sibuk membuka berkas-berkas, termasuk berkas kelahiran Ryan. "Baiklah, sampai kapan kau akan marah dan tinggal di apartemen? Ryan di sana juga?" tanyanya seolah peduli. "Ryan bersama ibunya," jawab James enteng. "Dia hanya ibu pengandungnya saja," protes Nitasa. "Dia ibunya, Naina ibunya Ryan." James bicara dengan penekanan. "Oh, apa kalian sudah menikah diam-diam? Apa kau benar-benar menyukai wanita itu?" Nitasa tampak menahan amarah. Dia tak mau terjadi pertengkaran di depan teman-temannya. Walau hatinya sakit menyadari James menyebut Naina sebagai ibunya Ryan. James diam lalu berbalik dan melemparkan berkas kelahiran Ryan. "Apa ini?" "Baca saja, teliti baik-baik. Aku yakin itu alasan kau tidak pernah bisa menyayangi Ryan," jawab James, membuat Nitasa mengkerutkan alisnya. Nitasa membuka berkas itu, membacanya dengan seksama, dan bibirnya mulai sedikit terbuka, lalu menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Dia tampak gugup dan berlinang air mata. "Aku sudah cukup sabar denganmu, Nitasa," ujar James lirih. "Tidak, James, kau masih mencintaiku. Jika alasan ini yang membuat kau akan meninggalkanku, maka itu tidak adil." Nitasa mulai terisak. James mendekat dan mencengkeram bahu istrinya dan menatapnya dalam. Menatap wanita yang dulu pernah sangat dia cintai. "Jika aku bajingan, saat menyadari kau tidak bisa memberiku keturunan, aku akan meninggalkanmu, mencari wanita lain yang bisa menjadikan aku sebagai seorang ayah. Jika aku tidak adil, saat Naina mengandung anakku, maka aku akan membuangmu dan menjadikan dia istriku saat itu juga. Dan jika aku tidak adil, aku tidak mungkin bertahan hampir 10 tahun bersamamu setelah kelahiran Ryanku. Meski kau setelah itu tak lagi ada untuk kami." James memegang kuat bahu istrinya yang menangis. "Maafkan aku. Beri kesempatan, isak Nitasa." Terlambat. James melepaskan tangannya dan mundur. "Aku tidak bisa mempertahankan pernikahan ini lagi. Kuberikan kau kebebasan." "Tidak, James, kumohon." Nitasa berlari dan memeluk James dengan erat. "Kau bisa kembali ke dunia modelingmu. Kau bisa berkumpul dengan teman-temanmu tanpa gangguan teleponku. Kau bisa menghadiri semua event yang membanggakanmu. Kau bebas, sayang." Sarkastik. "James, kumohon. Kau tidak bisa seperti ini padaku," isaknya. "Aku bisa melaporkanmu atas tindakan ilegal jika kau benar-benar meninggalkanku," ancam Nitasa. James tersenyum dan menatap Nitasa. "Lihat, belum apa-apa saja kau sudah mengancamku. Bagaimana aku bisa membangun cintaku lagi padamu setelah kau hancurkan sedikit demi sedikit hingga sekarang semakin tak tersisa?" James tampak emosi. Nitasa diam saja. Dia mematung dan menunjukkan wajah terlukanya. "Laporkan saja apapun maumu. Pengacaraku sudah mendaftarkan gugatan cerai kita." James menarik berkas di lantai lalu memasukkannya ke dalam tas. Tak memperdulikan Nitasa yang menangis di sana.
James naik ke kamar, mengemasi beberapa pakaian lagi. Dia sudah mantap untuk pergi dari rumah ini dan akan tinggal di apartemen sambil berusaha mengejar cintanya yang lain.